Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kirimkan salam serta salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya. Selanjutnya Al-Fakir berwasiat, berpesan untuk kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mengamalkan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat pernah memberikan contoh kepada kita yang artinya juga memberikan suatu amalan kepada kita. Sebagai umat beliau, sudah sepantasnya kita bisa mengikuti amalan tersebut. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW setiap pagi. Diriwayatkan bahwa dari Ummu Salamah, bahwa Nabi SAW setiap pagi beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik atau yang halal, dan amal yang diterima. Tentunya jamaah sekalian, doa tersebut mengandung 3 hal yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini, yaitu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang baik, dan juga amalan yang diterima. Untuk itu, karena ini contoh dari Nabi kita Muhammad SAW, sudah semestinya kita coba bahas satu persatu. Mengapa Rasul memberikan contoh 3 doa tersebut? Doa di awal mengawali sebuah aktivitas di pagi hari. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Dalam hidup ini, jamaah sekalian, tentunya kita sangat membutuhkan ilmu. Ilmu yang bermanfaat untuk urusan dunia dan urusan akhirat kita. Tentunya yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu yang bisa memberikan efek kepada kehidupan kita. Lebih kita mencintai Allah dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih menjadikan hati kita tenang, tidak takut, karena kita yakin bahwa Allah akan menolong kita, bahwa Allah bersama kita. Sehingga keyakinan kita, kekuatan kita karena kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa meyakini hal tersebut, maka kita pun harus belajar. Untuk itu, sudah semestinya kita mencari ilmu yang bisa menjadikan diri kita tenang, diri kita bisa lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ilmu, maka doa yang kedua adalah warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Yang baik di sini tentunya yang halal, halalan thayyiban. Dalam hidup ini, setiap kita membutuhkan rezeki. Kita akan menjadi lebih tenang ketika kita memiliki rezeki yang berlimpah, yang mencukupi. Sudah semestinya sebagai seorang muslim, kita dalam memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar mengharap jumlah rezeki itu sendiri, tapi pertama dari bentuk rezeki itu sendiri yang sangat beragam, dan juga tentunya ada keberkahan yang Allah ingin limpahkan kepada kita sekalian. Kebutuhan kita terhadap rezeki yang kita butuhkan dalam setiap doa kita tentunya akan berdampak dalam kehidupan kita. Allah adalah zat yang maha baik, sehingga dalam mencari rezeki kita juga harus mencari yang baik,
dengan cara yang baik dan dengan membelanjakannya dengan di jalan yang baik pula. Sehingga tepat sekali ketika Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh tentang berdoa, minta rezeki kepada Allah, bukan sekedar jumlah, tapi warizqan thayyiban, rezeki yang baik. Rezeki yang bisa menjadikan kita tenang dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang pertama tadi, kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW minta ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah kita punya ilmu, kemudian kita mencari rezeki, maka kita pun diperintahkan mencari rezeki yang baik, yang halalan thayyiban. Dan yang terakhir adalah wa amalan mutaqabbala. Kita juga sangat menginginkan agar setiap amal kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedihnya seorang hamba ketika melakukan sebuah amalan, banyak amalannya tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya para ulama sepakat bahwa syarat diterimanya amal hanya dua. Pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ada contohnya, ada tuntunannya dalam syariat kita. Untuk itu, sekali lagi, supaya kita bisa mengamalkan amalan yang diterima ini, tentunya kita juga harus belajar mencari ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar mencari ilmu saja, tapi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Betapa banyak orang berilmu tapi tidak bisa memberikan manfaat dalam kehidupannya, tidak mendapatkan manfaat apapun dari ilmu tersebut. Bahkan ilmu tersebut lebih menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diterima berawal dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Ketika kita belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian kita mencari rezeki yang baik, tentunya dari modal ilmu dan modal rezeki tersebut, kemudian kita ejawantahkan dalam sebuah amal, maka insya Allah amal ini pun akan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi, untuk bisa mendapatkan tiga hal ini, tentunya kita setiap pagi rutin membacanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Ini contoh doa yang sangat singkat, sangat pendek, dan bisa kita hafalkan dan juga kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan doa tersebut. Doa yang sangat mulia, doa yang sangat mudah, doa yang sangat agung, sangat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan meyakininya. Tentunya kita juga sadar jamaah sekalian bahwa kita sangat butuh terhadap ilmu yang bermanfaat. Kita butuh rezeki yang halal dan amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bisa mendapatkan tiga hal ini dalam kehidupan kita, maka insya Allah hidup kita akan menjadi kehidupan yang bahagia, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ibadallah ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha anhu wa zajar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsih. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum waskuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.